Oke. Begini belok. Nah. Oke. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya kira kita mengadakan acara konferensi pers ini ya di tempat terbuka, terutama memang untuk menuntut adanya penegakan hukum yang bagi semua warga negara, terserah itu pejabat, mantan presiden atau rakyat biasa, maka ini harus diperlakukan sama. Ya, di hadapan hukum itu harus sama. Itu satu yang perlu kita catat. Yang kedua, bahwa presiden sudah berganti. Seandainya dulu Jokowi sebagai presiden bersama dengan kekuasaan yang dimiliki itu bisa menggunakan, memanfaatkan dan dalam tanda petik ya Polri untuk melakukan kriminalisasi kepada sejumlah aktivis, maka dan sisanya masih kita rasakan sekarang seperti yang dialami oleh teman-teman kita yang 12 orang itu, maka setelah presiden berganti, kita berharap Pak Prabowo itu menjaga kredibilitas beliau sebagai presiden dan menjaga martabat bangsa ini bahwa ini negara hukum. Jadi jangan biarkan kriminalisasi terhadap 12 orang itu terjadi. Ini yang kita perlu sampaikan baik kepada Polri, kepada Pak Prabowo, termasuk juga kepada DPR yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah undang-undang. Nah, kita melakukan ini sebelum nanti terjadi bahwa teman-teman itu akhirnya menjadi tersangka, digugat oleh kejaksaan, lalu diproses di pengadilan. Padahal pokok masalahnya adalah bahwa ijazah Jokowi yang dicurigai palsu itu belum pernah diproses di pengadilan atau melalui audit forensik misalnya, yang katanya konon sudah dilakukan oleh Bareskrim. Itu belum pernah terjadi. Nah, karena itu kita mau itu dulu. Seandainya pun teman-teman kita ini nanti akan diproses di pengadilan, kita menolak itu dilakukan sampai ada proses pembuktian apakah nanti di pengadilan atau di Bareskrim bahwa ini memang benar-benar asli atau memang seperti dugaan kuat kita semua, ya mayoritas kita ini di sini meyakini bahwa itu palsu. Ya, antara lain misalnya dulu di Solo mendaftar sebagai dokter Andes. Lalu di Pilpres atau di DKI Jakarta waktu mau menjadi gubernur itu insinyur misalnya. Lalu itu ijazah di KPUD, di KPU itu hilang misalnya. Lalu banyak hal-hal lain, misalnya waktu ada pengumuman di koran, korannya hilang di perpustakaan ya. Dan bagaimana KKN di tempat yang katanya ada ada bawa gitar listrik tapi di sana belum ada listrik misalnya. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya membuat kita yakin bahwa ini sebetulnya palsu. Tapi terserah bahwa karena ini negara hukum, kita mau ada proses peradilan yang memang pro justisia untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar asli atau ini benar-benar palsu. Jangan mengulang presiden yang terjadi terhadap dua teman kita, ya teman kami terutama Gus Nur dan Bambang Tri, diproses karena ada ujaran kebencian misalnya. Tapi proses untuk menunjukkan asli tidaknya ijazah itu tidak pernah terjadi. Hanya ini yang dikembangkan adalah soal tadi tuntutan melanggar Undang-Undang ITE dan masuk penjara 6 tahun misalnya. Nah ini untuk teman-teman yang 6 ini jangan mengulang itu. Terutama untuk Pak Prabowo, jaga Anda sebagai presiden, kredibilitas Anda itu harus dipertahankan. Jangan tunduk atau berada di bawah kendali dari presiden yang dulu, yang sudah sewenang-wenang melakukan pendekatan politik otoriter terhadap rakyat, terhadap aktivis. Jangan sampai ini terulang selama Pak Prabowo yang katanya mau menjalankan pemerintahannya mengikuti konstitusi dan pro kepada hukum. Ini jangan sampai terjadi dan karena itu Pak Prabowo saya kira sekarang sudah menjadi bos bagi Kapolri, ya, sehingga Kapolri atau Polri yang selama ini bisa menjadi alat kekuasaan Jokowi itu bisa
perbaiki untuk sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi dari Polri, sesuai dengan Undang-Undang Polri nomor 2/2002, ya, antara lain itu untuk melakukan keamanan bagi masyarakat, menegakkan hukum, dan kemudian melakukan perlindungan kepada rakyat, bukan justru mengkriminalisasi rakyat, bukan justru nanti akan menangkap teman-teman kami. Jadi sebelum ada proses atau keputusan atau sikap dari Pak Prabowo, kita minta Polri pun menghentikan pemanggilan terhadap 12 orang teman kami yang sekarang sudah statusnya ditingkatkan untuk dilakukan penyidikan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan perlu kami konfirmasi, ini adalah surat yang akan kami kirimkan. Surat kami kirimkan ke Reskrimum dan kami tembuskan kepada penyidik. Dan 2 yang akan dipanggil hari ini, salah satunya Pak Narto